Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita masuk ke bagian yang ke-8, yaitu adalah masih di trigonometri analitik ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari luas segi n beraturan. Sekian itu bisa segi 3, enggak, bukan segi 3, segi 5 misalkan gitu ya. Segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, segi 100 beraturan dan seterusnya. Gitu ya. Dengan catatan harus beraturan ya. Kalau nggak beraturan ya repot gitu, nggak akan bisa menggunakan trigonometri. Oke, kita ambil kita lihat dulu teman-teman. Di sini kita akan menggunakan rumus luas segitiga dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin di kelas 10 pernah belajar ya, atau kalau misalnya belum belajar, eh, kita ulang dulu sedikit. Jadi ada satu cara untuk mencari luas segitiga teman-teman ya, dengan menggunakan sudut api. Oke, kita ambil misalnya patokannya adalah sudut A nih teman-teman ya. Nanti bisa menggunakan patokan sudut yang lain. Contoh misalnya boleh menggunakan sudut B atau sudut C gitu ya. Saya ambil dulu patokannya adalah sudut A. Nah, ternyata luas segitiga ini teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman semua baru tahu rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi doang. Ini saya kasih tahu lagi rumus lain untuk mencari luas segitiga ya. Jadi caranya itu adalah, kalau kita patokannya sudut A teman-teman, jadi kita perhatikan sisi yang mengapit sudut A, yaitu adalah B dengan C. Maka luasnya ini adalah setengah dikali B dikali C dikali sin A, gitu teman-teman. Jadi luas segitiga itu adalah luas setengah dikali B dikali C dikali dengan sin A. Nah, begitu juga kalau misalkan kita ambil patokannya adalah sudut C, berarti kita lihat sisi yang mengapit sudut C. Maka luasnya akan sama dengan setengah kali A dikali B dikali sin C. Nah, rumus segitiga inilah yang nanti akan kita gunakan, dasar yang akan kita gunakan buat nyari rumus segi n beraturan gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh dulu teman-teman. Kita mau cari luas segi 5. Gimana ini caranya gitu ya. Oke, pertama saya punya segi 5 ini yang warna kuning. Kemudian saya bagi dulu segi 5 ini menjadi 5 bagian segitiga yang kongruen. Kongruen itu artinya sama ya, sama luasnya. Berarti bisa kita tulis bahwa luas segi 5 ini sama dengan 5 kali luas segitiga gitu ya. Luas segitiga. Gitu. Nah, luas segitiga ini teman-teman bisa kita cari. Carinya adalah, kita lihat dengan rumus yang tadi. Di sini kita punya sudut-sudut pusat di sini teman-teman ya. Kita punya sudut-sudut pusat di sini. Jadi satu sudut ini karena beraturan rumusnya adalah 360 dibagi 5 kan gitu ya. Berarti kan satu lingkaran kan 360, berarti besar satu sudut itu adalah 360 bagi 5. Berarti sama dengan 72 derajat. Oke. Nah, kemudian kita juga akan memanfaatkan sisi ini teman-teman. Ini ya. Nah, sisi ini dinamakan jari-jari lingkaran luar. Lingkaran luar. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya sebuah lingkaran misalkan gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita kita buat yang lebih bagus ya. Nah, di sini lingkarannya ini bisa kita buat seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah lingkaran luar dari segi 6 yang saya bikin. Maka bagian yang hijau ini adalah jari-jari lingkaran luarnya gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan istilah ada jari-jari lingkaran luar, itu maksudnya adalah jarak dari titik pusat segi n-nya ke luar. Ya, panjang itu disebut dengan jari-jari lingkaran luar. Oke. Berarti kalau jari-jari lingkaran luar ini kita simbolkan dengan R sajalah. Ini R gitu ya. Nah, berarti luas segitiganya nanti boleh kita buat setengah dikali R dikali sin 72 derajat gitu teman-teman ya.
Oke, dengan menggunakan rumus luas segitiga yang tadi kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat rumus, kita bisa mengeneralisasi rumus, teman-teman. Untuk segi 5, ini untuk segi 5 nih. Gitu ya. Berarti untuk segi n, maka rumusnya nanti berubah menjadi apa? Kita lihat. Ini untuk segi 5 nih. 5 dikali setengah R kali sin 72. Nah, 5 itu kan N-nya ya. Berarti rumusnya adalah N dikali setengah dikali R dikali sin. Nah, sin berapa nih? 72. 72 itu kita dapat dari mana? Dapat dari 360 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena dia adalah segi 5. Berarti kalau segi 6 dibagi 6. Kalau segi 7 dibagi 7. Maka pembaginya itu adalah sesuai dengan N-nya. Maka di sini sin-nya adalah 360 per N. Nah, inilah rumus luas segi N beraturan, teman-teman. Atau kalau kita sederhanakan nanti akan menjadi setengah NR kuadrat dikali sin 360 per N. Nah, ini adalah rumus luas segi N beraturan. Ya. Oke, nah ini dari asal-usulnya dulu, teman-teman ya. Nah, terus gimana cara mengaplikasikannya? Kita ambil contohnya gitu ya. Sebuah segi 6 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya 12. Maka luasnya berapa? Oke, ini segi 6. Berarti langsung aja luasnya itu adalah setengah dikali N R kuadrat sin 360 per N. Nah, tadi kan gitu rumusnya ya, teman-teman. Langsung kita mainkan di sini setengah dikali N-nya adalah 6 karena kita mau cari segi 6 beraturan. R-nya adalah 12, berarti 12 kali 12 kalikan dengan sin 360 per 6. Gitu ya. Berarti akan menjadi sin 60 nanti. Ini kita coret dulu lah, 3 ya. 3 dikali 12 dikali 12 dikali sin 60. Berarti setengah akar 3. Ini kita coret dapat 6. Berarti kalau kita kalikan semua nanti akan menjadi 216 akar 3 cm persegi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ternyata luas segi 6-nya itu adalah 216 akar 3 cm persegi. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari luas segi N beraturan. Ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman semua sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Yang penting kita ya ingat aja rumusnya dan tahu gimana cara mendapatkan rumus itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk video yang ke-8 ya. Selamat belajar dan nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.